Tapi ini juga merupakan kesempatan bagus baginya untuk mempelajari teknik ini. Namun tiba-tiba saja ada suara seperti bocil yang menjelaskan, serangan pedang ini terlalu rendah, tidak patut digunakan sama sekali. Apa yang membuat Nevong bahagia? Terlihat nampaknya suara bocil itu bersumber dari alat yang ada di depan Nevong. Lalu muncullah seorang gadis kecil yang sangat imut. Diketahui dia adalah roh kesadaran Nevong yang melihat bocil perempuan tersebut. Ia menanyakan apakah gadis kecil itu adalah roh senjata di gagang pedang 9 naga. Gadis kecil itu membenarkan, dan ia akan mengizinkan Nevong memanggilnya Xiao Jiu. Nevong berkata gagang pedang 9 naga terlihat kuno, tapi ternyata roh senjatanya adalah seorang gadis kecil. Mendengar itu, gadis kecil nampak marah. Ia mengatakan bilang saja ia jelek, tidak perlu bertele-tele. Ia pun mengejek Nevong manusia yang munafik. Gadis kecil menegaskan jika bukan karena Nevong adalah reinkarnasi dari Raja Zhenwu, ia bahkan tidak akan memperhatikan Nevong. Lantas Nevong menanyakan sebenarnya pria macam apa Xiao Zhenwu itu. Gadis kecil itu pun memberitahu bahwa Zhenwu adalah pria tampan, juga adalah dewa yang terbaik dan terkuat. Bahkan semua manusia bodoh kalian gabungkan juga tidak bisa dibandingkan dengan kelingkingnya Raja Zhenwu. Mendengar hal tersebut, Nevong menanyakan, jika Trugot Zhenwu sehebat itu, mengapa dia bisa jatuh terpuruk? Dijawab oleh gadis kecil, karena orang-orang di sekitarnya, ia sudah bilang kepada Raja Zhenwu bahwa mereka semua tidak dapat diandalkan, tapi tuannya tidak mendengarkan dirinya. Nevong menanyakan kembali apakah gadis kecil tahu keseluruhan cerita dari Raja Zhenwu. Ternyata gadis kecil tersebut juga tidak tahu. Kala itu ia terluka parah dan tertidur sangat lama. Mendengar hal tersebut, Nevong menduga sepertinya ada kebenaran lain tentang kematian Xiao Zhenwu ini. Ia menanyakan apakah ada cara untuk menyembuhkan luka dalamnya. Diberitahu oleh gadis kecil, Nevong akan mengetahuinya setelah tiba di benua Zhenwu. Namun tiba-tiba saja gadis kecil merasa ngantuk dan ia pun butuh tidur. Lantas ia pun langsung tertidur kembali dan menjadi barang kuno yang dipunya oleh Nevong. Nevong pun berbicara dekat jendela. Meski ia tidak ingin berubah menjadi Xiao Zhenwu, tetapi jika musuhnya masih hidup, itu akan sangat berbahaya baginya. Sementara itu di istana Haotian terlihat salah satu tetua di sana sedang berkultivasi, dan tiba-tiba saja salah satu murid pun melapor. Dengan tergesa-gesa ia pun mengatakan bahwa ini darurat. Senior pun menanyakan mengapa murid itu sangat panik. Ia pun memberitahu bahwa Lian Tingyok, penyelamat milik adik keempat yaitu Hao Yi, telah rusak. Ditambah lagi adik kelima dan keenam juga sama. Mendengar hal tersebut, senior terkejut. Bagaimana mungkin? Apakah mungkin Nevong mendapat peluang lain untuk meningkatkan kultivasinya? Terlihat murid itu penasaran peluang seperti apa yang membuat Nevong bisa menembus kultivasinya. Bahkan Nevong bisa mengalahkan martial science tingkat 4 dan 2 tingkat 5 sekaligus. Senior pun menjawab apakah murid itu curiga bahwa Nevong punya bantuan lain. Ditegaskan oleh senior, ia telah mengirim orang untuk memata-matai Gunung Feilong. Mereka sekarang diganggu oleh klan Serigala Darah dan tidak punya waktu untuk ke Pulau Lingwu. Murid itu pun penasaran jika bukan mereka lalu siapa lagi. Atau mungkin Nevong adalah reinkarnasi seorang dewa dan mampu mengerahkan kekuatan ilahi. Senior pun juga menjadi heran, ini memang aneh.
Tapi ia tidak bisa pergi sekarang. Ia pun menyuruh muridnya itu segera pergi ke Pulau Tianwu dan cari tahu identitas aslinya, tapi jangan memulai masalah dengan Ne Feng, karena mereka akan memutuskan setelah guru mereka menyelesaikan kultivasinya. Muridnya pun memprotes tidak perlu sampai segitunya, kan dia adalah seorang martial science tingkat 6. Jika kita tidak melakukan apapun, guru mereka mungkin akan menyalahkan. Ditambah lagi adik keempat adalah putranya yang paling berharga. Namun senior menegaskan mereka sudah kehilangan terlalu banyak untuk menghabisi Ne Feng, dan sekarang mereka harus berhati-hati. Juga sebarkan perintahnya, ingatkan sebagian besar murid yang sedang menjalankan misi untuk kembali, karena mereka perlu menyimpan kekuatan sekarang jika ada orang lain yang menyerang saat kritis. Muridnya pun mengerti tentang hal tersebut. Lantas ia pun langsung pergi. Sementara itu berpindah ke kota Tianwu. Para penjaga sedang memeriksa orang-orang yang ingin masuk ke kota tersebut. Ternyata para penjaga itu sedang memeriksa orang-orang yang mirip seperti Ne Feng, karena mereka memegang poster burunan Ne Feng. Terlihat penjaga topeng itu bahkan melihat wajah praktisi untuk memastikan bahwa orang itu bukanlah Ne Feng. Setelah memastikannya, penjaga itu pun memperbolehkan praktisi tersebut dan pacarnya untuk pergi. Ternyata praktisi itu adalah Ne Feng yang bersama Nona Yuyan. Diketahui mereka berdua memakai pil merubah wajah untuk mengecoh para penjaga. Nona Yuyan pun memuji pil buatan Ne Feng, tapi Ne Feng bilang bahwa efeknya memiliki batas dan mereka harus segera mencari penginapan dan menunggu pemberangkatan berikutnya. Ketika itu tiba-tiba saja para penjaga berlarian seperti akan menangkap seseorang. Sontak Ne Feng langsung melindungi Nona Yuyan dan langsung mendekapnya. Terlihat salah satu praktisi di sana pun mengatakan bahwa sejak kedatangan penguasa istana ketiga, keluarga Zhong dan Hong telah bertindak lebih terang-terangan. Mereka berdalih mencari penjahat dan mencari berbagai cara untuk memeras mereka. Pembicaraan mereka pun dihentikan oleh seorang wanita dan mengingatkan, apakah kalian ingin masuk penjara? Setelah hal itu, Nona Yuyan bersama Ne Feng ada di sebuah restoran. Disampaikan oleh Nona Yuyan bahwa ini bukan salah Ne Feng, karena orang-orang itu selalu melakukan kejahatan tanpa alasan. Saat itu ada seseorang yang mengatakan pencarian yang panjang dan ia sangat membenci itu. Terlihatlah praktisi tersebut berbadan besar dan membawa tempat pedangnya yang besar juga. Salah satu orang pun menawarkan praktisi itu mau mencari makan atau mencari kamar. Ternyata praktisi itu ingin makan. Namun praktisi tersebut seketika terhenti karena melihat Ne Feng yang sedang menyamar bersama Nona Yuyan. Hingga akhirnya ia pun mengatakan bahwa ia akan duduk di tempat Ne Feng. Terlihat Ne Feng pun tidak mempermasalahkan bahwa praktisi itu duduk bersamanya. Praktisi itu memuji Ne Feng bahwa Ne Feng sungguh luar biasa. Nona Yuyan pun bergumam di dalam hatinya, apakah praktisi ini mengetahui penyamaran mereka? Sementara itu, Ne Feng ingin mendengar apa yang dimaksud oleh praktisi tersebut, dan secara tiba-tiba saja para penjaga pun berlarian masuk ke dalam restoran, dan mereka pun menodongkan senjata kepada tiap masing-masing orang yang ada di sana. Lalu seseorang pun memerintahkan tangkap semua orang yang mencurigakan. Terlihat praktisi berbadan besar tersebut melihat ke arah pedang yang sedang dipakai oleh orang yang memerintahkan tersebut.